Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, perkenalkan, nama saya Iwan dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sinjai. Jadi di sini saya akan membawakan materi tentang penyuluhan penangkapan ikan yang merusak dan tidak ramah lingkungan. Sekaligus tugas ini adalah final saya di materi perkuliahan. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa pentingnya untuk menjaga ekosistem perairan, terkhususnya di terumbu karang atau ekosistem laut. Karena melihat di keadaan sekarang bahwa kebanyakan orang-orang melakukan pengembangan dan pembiusan. Nah, inilah peran kita sebagai mahasiswa atau pemuda yang bagaimana kemudian bisa meminimalisir tentang kegiatan tersebut yang dilakukan di masyarakat, khususnya di pulau-pulau. Nah, di sini saya akan menjelaskan penangkapan ikan yang merusak dan tidak ramah lingkungan. Degradasi ekosistem terumbu karang secara umum disebabkan oleh dua faktor, seperti bencana alam dan aktivitas manusia. Beberapa aktivitas manusia di darat seperti pertanian yang menggunakan pupuk organik, anorganik, dan pestisida dapat mempengaruhi kehidupan organisme yang hidup dalam ekosistem ini, karena sebagian dari bahan-bahan tersebut hanyut ke laut melalui aktivitas runoff. Aktivitas manusia yang dapat merusak ekosistem terumbu karang secara langsung adalah penangkapan ikan tidak ramah lingkungan. Yang seperti saya bilang tadi, bahwa penangkapan yang tidak ramah lingkungan itu adalah disebabkan oleh sianida dan bahan peledak. Penggunaan bahan peledak dan racun dalam penangkapan ikan ini karena menimbulkan efek samping yang sangat besar. Selain rusaknya terumbu karang yang ada di sekitar lokasi peledakan juga dapat menyebabkan kematian organisme lain yang bukan merupakan target. Penangkapan ikan yang merusak. Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak. Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak diperkenankan di Indonesia pada masa Perang Dunia Kedua. Penangkapan ini dengan cara ini sangat banyak digunakan sehingga sering dianggap sebagai cara penangkapan ikan tradisional. Ini menurut Petsoede dan Erdaman 30 Oktober 2006. Ledakan tersebut dapat mematikan ikan yang berada dalam 10 hingga 20 m radius peledak dan dapat menciptakan lubang sekitar 1 hingga 2 meter pada terumbu karang tempat ikan tersebut tinggal dan berkembang biak. Lanjut, para penangkap ikan yang menggunakan cara peledak biasanya mencari ikan yang hidupnya bergerombolan. Ikan-ikan karang yang berkurang besar seperti bibir tebal dan kerapu yang biasa hidup di bawah terumbu karang menjadi sasaran utamanya. Jadi itulah yang menjadi sasaran utama bagi orang yang melakukan pengeboman dan pembiusan. Lanjut, terumbu karang mati ini tidak lagi menarik bagi ikan dewasa yang berpindah dan mencari tempat tinggal untuk membesarkan ikannya, sehingga menurunnya perikanan di masa yang akan datang. Menggunakan racun sianida. Penggunaan racun sianida ini sodium yang biasa dikatakan sodium sianida yang dilarutkan dalam air laut banyak digunakan untuk menangkap ikan atau organisme yang hidup di terumbu karang dalam keadaan hidup. Penangkapan ikan seperti ini melibatkan penyelam langsung atau menggunakan kompresor yang membawa botol berisi cairan sianida dan kemudian disemprotkan ke ikan sasaran untuk mengejutkannya. Dalam jumlah yang memadai, racun ini membuat ikan atau organisme lain yang menjadi sasaran terbius, sehingga pada penangkap ikan dengan mudah mengumpulkan ikan yang pinsang tersebut. Cairan sianida yang digunakan untuk menangkap ikan berukuran besar, biasanya berupa larutan pekat yang dapat mematikan sejumlah organisme yang hidup di terumbu karang, termasuk ikan-ikan kecil, invertebrata yang bergerak, dan yang paling parah, racun sianida juga mematikan kerang keras. Jadi begitu berbahayanya racun sianida ini. Selain itu, dalam jangka waktu yang lama,
ekosistem yang terkena racun cyanida yang terus-menerus dapat memberikan dampak buruk bagi ikan dan organisme lain. Dalam upaya meminimalisasi penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dengan menggunakan bahan peledak bom dan racun cyanida, khususnya adalah yang pertama yang harus kita lakukan adalah penegakan hukum. Yang kedua, pendidikan dan penyadaran tentang lingkungan. Yang ketiga, pengaturan waktu, jumlah, ukuran, dan wilayah tangkap. Jadi di poin ketiga ini sangat berguna, dapat meminimalisir untuk penggunaan bom dan cyanida, dikarenakan bahwa ketika kita membahasakan ke masyarakat bahwa ini adalah racun, ini adalah peledak bom, sangat berbahaya bagi ekosistem yang ada di laut. Jadi itulah materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini dapat menambah pengetahuan kepada teman-teman untuk bagaimana kemudian kita sebagai pemuda dan mahasiswa mengubah semua itu. Jadi itulah pemaparan materi dari saya. Sempat teman-teman ada yang ingin ditanyakan tentang materi tersebut, saya persilakan teman-teman. Baik, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Tadi Anda menjelaskan mengenai pendidikan dan edukasi atau penyadaran tentang ramah lingkungan. Nah, pertanyaannya, apakah yang perlu diperhatikan di bidang pendidikan dan penyadaran tentang lingkungan mengenai terumbu karang? Baik, itu saja. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa. Jadi di sini secara umum masyarakat pesisir nelayan terutama yang diindikasi sebagai pelaku penangkap ikan dengan merusak tersebut memiliki pendidikan yang rendah sehingga pengetahuan tentang pentingnya ekosistem terumbu karang terbatas. Dengan pendidikan dan penyadaran tentang lingkungan ini dapat melalui seminar, lokaria, workshop, studi banding dapat ditingkatkan, dikarenakan bahwa ketika kita melakukan suatu kegiatan workshop tentang pentingnya pendidikan di dalam masyarakat, ini akan menyadarkan bahwa ketika masyarakat diberikan pengetahuan tentang perusak ini adalah bahan yang tidak seharusnya digunakan ketika melakukan penangkapan ikan, karena ini dapat membahayakan atau mengakibatkan rusaknya ekosistem di dalam perairan tersebut. Baik, apakah ada yang ditanyakan saudara lain? Iya, saya memang izin bertanya. Ya, silakan, saya persilakan. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Iwang. Yang menjadi pertanyaan saya itu kan tadi sudah dijelaskan tentang pembuangan dan pembiusan. Dan yang menjadi pertanyaan saya itu, apakah dampak pembiusan terhadap organisme tersebut? Jadi baik, terima kasih. Bahwa seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa ini adalah tentunya ini sangat berbahaya kepada ekosistem perairan, dikarenakan bahwa ketika kita melakukan pembiusan ini tentunya bukan hanya ekosistem yang ada di daerah tersebut yang mengakibatkan kerusakan, tapi ketika melakukan pembiusan ini bahwa ketika air dari pembiusan ini mengalir ke suatu tempat, bahwa ini akan mengikut arus. Terjadinya kerusakan ekosistem bukan terjadi di satu daerah tersebut, tetapi bahwa ini akan memperluas penyebab kematian ekosistem tersebut atau organisme. Jadi itulah pembiusan berbahaya, karena bukan hanya satu tempat. Ketika tempat itu dia melakukan pembiusan, bukan hanya di tempat itu saja, tapi di mana air atau arus dari pembiusan itu mengalir. Selagi bahan racun atau cyanida yang tersebut dikandung dalam bahan cyanida tersebut ini masih dalam jadi baik, terima kasih atas pertanyaannya, bahwa kenapa saya menyebutkan tadi
di racun cyanida ini berbahaya bagi ekosistem perairan, dikarenakan banyak bahan-bahan yang dikandung di racun cyanida ini. Ketika racun cyanida ini dilakukan atau digunakan ketika menangkap ikan, ini sangat berpengaruh tentang ekosistem perairan yang terkhusus di terumbu karang, karena ini akan menyebabkan kematian yang parah dan organisme yang di sekitar pembiusan tersebut akan berakibat dan ikut rusak juga, dikarenakan yang dikandung di dalam racun cyanida ini. Jadi itulah sedikit Kak. ya. Terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja. Ya. Lalu lantas apakah yang harus dilakukan masyarakat pesisir yang mayoritas nelayan? Oke. Terima kasih. Ini pertanyaan juga yang sangat bagus. Yang harus dilakukan oleh masyarakat, jelasnya menghindari dari destructive fishing. Tentunya di sini hal yang harus dilakukan masyarakat bisa juga memancing. Ini juga hal yang baik, ramah lingkungan, mencari rumput laut. Jadi itu yang harus dilakukan oleh masyarakat. Jadi apakah sudah tidak ada lagi pertanyaan? Ya. Sudah paham? Sudah. Terima kasih atas pertanyaannya. Sekaligus ini akan menjadi ilmu bagi kita. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan tadi bermanfaat ke teman-teman dan dapat mensosialisasikan di luar sana bahwa bahayanya tentang pembuangan dan pembusuhan. Cukup sekian dari materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.